Baik, langsung saja. Yang kedua, usaha pribadi dan perusahaan umum. Pembagian ini ternyata juga di dalam kalimat-kalimat yang dipakai oleh Allah. Di dalam surah Hud ayat 6, Allah memakai perkataan rizki bagi segala umat makhluk yang melata di bumi. Dan di dalam ayat lain, Allah mewajibkan bagi tiap-tiap diri untuk mencari rezeki. Adapun perkataan kasab tidaklah boleh dipakai sedemikian. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 141, Allah menggunakan perkataan kasab bagi suatu umat atau bangsa. Kemudian pula di dalam surah Ar-Rum ayat 41, Allah menegaskan bahwa dunia dipenuhi oleh kebinasaan dan kehancuran di daratan dan di lautan karena perebutan dan persaingan ekonomi kasab antara manusia. Hal ini dijelaskan dan diuraikan oleh Ibnu Khaldun sebagai bagian dari proses ekonomi yang berjalan seiring dengan kehidupan umat manusia. Bagian pertama, dari kedua sudut itu, ma'asyih dan rizki hanyalah diperuntukkan bagi kebutuhan diri sendiri. Sebagaimana halnya ekonomi di zaman primitif dahulu, orang bertani atau lebih tegasnya bercocok tanam, tenaga bekerjanya dan hasilnya yang diharapkan dari pekerjaannya hanyalah semata-mata untuk memenuhi kebutuhannya serumah tangga pada masa itu. Pada masa itu, kalaupun ada perdagangan hanyalah dijalankan secara tukar-menukar antara orang-orang yang membutuhkan barang-barang. Tetapi bagian kedua dari sudut itu, tamawul dan kasab sudah merupakan usaha ekonomi baik tenaga yang dipakai maupun hasil yang diharapkan. Bukanlah lagi kebutuhan sendiri yang menjadi soal, tetapi pokok pertimbangan diletakkan pada kepentingan yang banyak yang memerlukan barang itu. Bagi pengusaha bukan orang-orang itu yang diperlukan, tetapi nilai dari pekerja atau barang-barang yang dipekerjakan itu. Dalam bagian ini, ekonomi sudah menginjak zaman modern. Bukan lagi tukar menukar barang, tetapi berjual beli atau seumpamanya. Yang ketiga, mata uang memegang peranan penting. Ibnu Khaldun hidup di zaman di mana mata uang sudah menjadi alat penghargaan. Pada masa itu ia sudah membicarakan kemungkinan yang bakal terjadi tentang kedudukan yang selanjutnya dari mata uang. Dia menulis sebagai berikut. Sesudah demikian, Allah telah menjadikan pula dua barang galian yang berharga, yaitu emas dan perak, menjadi bernilai di dalam perhubungan ekonomi. Keduanya menurut kebiasaan menjadi alat perhubungan dan alat simpanan bagi penduduk dunia. Jika terjadi alat perhubungan dengan yang lainnya pada beberapa waktu, maka tujuan yang utama tetap untuk memiliki kedua benda itu di dalam peredaran harga pasar, karena keduanya terjauh dari pasar itu. Akhirnya Ibnu Khaldun meramalkan bahwa kedua barang galian ini nanti akan mengambil tempat yang terpenting di dunia perekonomian, ialah melayani tiga kepentingan, yaitu yang pertama menjadi alat tukar dan pengukur harga yang sebagai nilai usaha atau makasib. Yang kedua menjadi alat perhubungan seperti defisien, kenia, dan yang ketiga menjadi alat simpanan dalam bank atau sekira. Inilah analisa Ibnu Khaldun sewaktu emas dan perak baru merupakan dinar dan dirham. Dia sudah mengetahui bahwa secepatnya dunia akan meninggalkan zaman natural atau tukar menukar barang, berpindah ke zaman modern yang lebih terkenal dengan jual beli dengan perantaraan uang. Di zaman baru itu, emas dan perak akan menempati tempatnya. Ukuran nilai mungkin ada waktunya juga harga itu diganti dengan uang kertas, sebagaimana yang terjadi pada zaman kita ini. Tetapi tujuan sebenarnya seperti keterangan Ibnu Khaldun tetap emas dan perak. Tiap-tiap uang kertas yang dicetak mesti ada jaminan emas atau perak di dalam bank. Sebagaimana contoh real seperti apa
seperti apa yang dikatakan oleh Robert J. Rothke, bahwa bank deposit yang pertama ada di kota-kota Italia yang dimulai pada permulaan zaman Renaissance pada abad ke-15, yaitu berabad-abad di belakang zaman tengah Islam. Keempat, soal-soal ekonomi di dalam 33 pasal. Uraian selanjutnya tentang soal-soal ekonomi dibentangkan panjang lebar oleh Ibnu Khaldun di dalam bukunya Muqaddimah, yang dibaginya dalam 33 pasal. Semuanya itu dapat disimpulkan pada 6 bagian. Yang pertama, pasal mengenai terminologi dari kata-kata ekonomi sebagaimana yang telah kita bahas di depan. Di antaranya pembagian terminologi ekonomi pada dua kata, itu rizki dan kasab, di mana keduanya mengandung arti sendiri-sendiri dan implikasi sendiri-sendiri. Dari dua kata ini pula Ibnu Khaldun memberikan suatu pendapat bahwa ada usaha pribadi dan usaha publik. Dan usaha publik inilah yang dimaksudkan dengan usaha ekonomi yang sesungguhnya. Apabila kita terjemahkan dalam kehidupan modern saat ini, maka usaha publik ini identik dengan perusahaan yang bergerak dalam berbagai bidang yang melibatkan banyak orang, tenaga, dan juga melibatkan banyak tenaga ahli. Dalam dataran ini Ibnu Khaldun telah melangkahkan pikirannya jauh ke depan dengan memprediksikan perusahaan-perusahaan umum tersebut. Yang kedua, pasal 2 mengenai pembagian secara rencana, pembagian rencana ekonomi kepada dua golongan dengan macam-macam usahanya, yaitu golongan usaha yang naturlik langsung menjadi rencana ekonomi, dan kedua golongan usaha yang bukan naturlik menjadi rencana usaha ekonomi. Hal ini masih sangat terkait dengan pembahasan pasal sebelumnya. Keduanya terkait dan saling mempengaruhi. Yang ketiga, pasal 3 sampai dengan pasal 7, 5 pasal menguraikan usaha-usaha yang bukan naturlig menjadi usaha ekonomi, dan juga uraian tentang faktor-faktor faktor-faktor luaran yang ada pengaruhnya dalam ekonomi. Sebagai contoh yang real, dia ajukan oleh Ibnu Khaldun adalah faktor sosiopolitik sebagai lingkungan sosial politik yang melingkupi kehidupan sebuah masyarakat, sehingga pelaku ekonomi yang akan terpengaruhi adalah oleh hal-hal tersebut, dan hasil yang dikehendaki diproduksi pun sangat terpengaruh oleh apa yang dibutuhkan dalam kondisi politik tertentu. Yang keempat, pasal 8 khusus mengenai soal pertanian dikatakan oleh Ibnu Khaldun sebagai usaha hasil manusia yang mencukupi kebutuhan hidup sendiri-sendiri dan keluarga, terutama makan. Yang kelima, pasal 9 sampai 15, yaitu 7 pasal mengupas soal perdagangan di dalam segala segi. Pada bagian ini dikemukakan pengertian perdagangan, yaitu yang oleh Ibnu Khaldun diterjemahkan dengan ilustrasi sebagai berikut. Perdagangan al-tijarah adalah perputaran pekerjaan yang dengan terjadinya pertumbuhan harta dan dengan pembelian secara seimbang, baik dengan harga yang murah maupun mahal, yang berlangsung secara keseharian seperti jual beli kambing, pertanian, peternakan atau sandang yang menjadi keinginan maksud dari semua orang. Yang keenam, pasal 16 dengan pasal 33
sampai dengan pasal 33, yaitu 13 pasal memberikan analisa tentang sosial perusahaan di dalam segala bagiannya. Prinsip-prinsip yang dikembangkan antara lain prinsip produksi, pelibatan jasmani dan pemikiran rohani, pemenuhan kebutuhan umum dan untuk kepentingan orang banyak, kemakmuran bersama. Soal-soal ekonomi di zaman kita sekarang jauh lebih luas dari apa yang diuraikan oleh Ibnu Khaldun pada 6 abad yang lampau itu. Bahkan semakin lama akan semakin bertambah banyak persoalan-persoalan yang berhubungan dengan dunia perekonomian. Hal itu terjadi karena semakin tumbuhnya perkembangan kemajuan pikiran dan kecerdasan manusia. Dan semakin banyaklah soal prinsip-prinsip yang harus kita pecahkan dengan seksama dan sebaik-baiknya. Di dalam pertumbuhan yang terus meluas itu akan semakin dalamlah pengakuan kita terhadap Ibnu Khaldun sebagai sang perintis jalan. Ada cukup alasan bagi kita untuk berkata bahwa pandangan-pandangan Ibnu Khaldun mempunyai pengaruh yang besar dan perkembangan bagi teori-teori ekonomi pada zamannya. Yang pertama, zaman Renaissance di Eropa. Bukanlah hanya pendapat Aristoteles dan bukan pula semata-mata pendapat dari gereja yang memberi pengaruh kepada pengarang-pengarang di masa itu, tetapi sebagai pencinta buku karangan Ibnu Khaldun. Tidak pula sedikit pengaruh uraian filosof Islam ini tergambar di dalam teori-teori yang mereka tinggalkan. Yang kelima, Al-Muqaddimah Ibnu Khaldun, sumber kebangunan Eropa. Jika kita perhatikan akan uraian yang sangat luas dari Ibnu Khaldun terhadap soal-soal pertanian, pasal 8 dan dari karyanya Muqaddimah, dan soal perdagangan pasal 9 sampai 15, kemudian dihubungkan dengan zaman Renaissance di Eropa, maka tidaklah mengherankan bahwa dalam abad ke-16, 17, 18 soal ekonomi Eropa berpusat pada dua hal tersebut. Maksud yang sebenarnya ialah ingin menegaskan bahwa seberapa jauh pengaruh dasar-dasar ekonomi yang dikatakan oleh Ibnu Khaldun terhadap pendirian dan paham-paham ekonomi internasional. Karya ekonomi dari Ibnu Khaldun itu menjadi lampu di tengah-tengah kegelapan, atau ibarat bintang di alam cakrawala yang telah memberi pedoman bagi teori-teori ekonomi Eropa khususnya, dan teori-teori internasional bagi umumnya. Menurut keterangan M. Lutfi Jum'ah dalam bukunya Tarikh Falsafatil Islam, dikatakan bahwa karya Ibnu Khaldun bagian kelima dari bukunya Muqaddimah yang membahas tentang ilmu ekonomi pada umumnya telah menjadi dasar bagi Karl Marx sewaktu menulis bukunya Das Kapital. Mungkin cukup sekian persentase dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.